Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita tidak akan membahas tentang market secara langsung ya, dengan uh, volatilnya market. Lagi pula sekarang juga hari Minggu, tanggal 5, tanggal 10 Mei 2020. Jadi kalau pada hari ini kita akan membahas tentang berita dari CNBC tentang Warren Buffett ya. Kenapa saya mengangkat berita ini? Karena seperti yang kita ketahui, siapa sih yang nggak tahu dengan Warren Buffett gitu kan? Seorang investor besar, seorang investor ternama dengan duitnya yang sangat luar biasa ya. Menurut saya, peran Warren Buffett dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di mana itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita ikuti, karena kita ketahui bahwasannya Warren Buffett ini punya perusahaan yang bernama Berkshire Hathaway ya, dimana perusahaan investasi atau bisa dibilang dengan financial institution itu bisa dibilang sebagai institutional investor ya. Jadi ada dua, kalau kita ketahui ada retail itu seperti ya kita institutional investor, di mana kita perlu memperhatikan institutional investor itu mau menaruh dananya di mana. Dan kebanyakan apabila institutional investor sudah menaruh dananya, maka secara otomatis ya price dari harga itu sendiri akan naik gitu. Ya, apa sih contohnya institutional investor itu seperti ya investment bank, pension fund, manager fund, dan lain-lain. Jadi di dalam berita ini jadi ada 5 poin penting ya yang dibahas dalam Berkshire Hathaway 2020 annual shareholder meeting ya kan. Jadi kemarin itu ada meeting tahunan, shareholder meeting ya, annual shareholder meeting. Jadi di dalam meeting tersebut ada 5 poin penting ya kan. Kalau teman-teman mau lihat full meeting Warren Buffett itu bisa kita lihat di YouTube ya, itu sekitar 4 jam. Tapi dalam berita ini kita hanya mengambil 5 poin penting ya kan. Kenapa perkataan Warren Buffett itu selalu diikuti oleh banyak investor. Oke, kita mulai. Jadi yang menarik di dalam meeting kali ini yaitu adalah tidak hadirnya seorang Charlie Munger ya kan, yang mana ini merupakan teman baik. Jadi dia mengatakan bahwa tahun yang berbeda gitu, duduk di stage tanpa adanya Charlie Munger gitu. Jadi dan Warren Buffett mengatakan bahwasannya nothing can stop America. Jadi ada nada optimis gitu dari Warren Buffett bahwasannya America will rise again. Ya kan, Amerika akan bangkit kembali. Jadi di krisis 2020 ini, COVID-19 ini, itu merupakan salah satu histori gitu, sejarah. Karena pada kali ini gitu Buffett tuh ya kan menjelaskan, dan kita ketahui bahwasanya Buffett banyak menarik dananya dan menyimpan di cash. Karena banyak yang teori mengatakan bahwasanya ketika kita krisis gitu kan, cash is everything, cash is the king ya kan. Jadi Warren Buffett itu Indonesia, billion ini miliar, jadi 137 miliar. Berapa sih kira-kira kalau kita rupiahkan per hari ini gitu kan? Kalau kita lihat per hari ini, kalau kita kalikan ini, kita lihat di layar ya, 137 miliar USD ke Indonesia. Wow, ini banyak sekali ya. Ini cash yang tersedia Buffett ya untuk diinvestasikan ke siapapun yang menarik menurut Buffett ya kan. Kalau ini kita 600 ribu ya kan, 400 juta, 500 miliar, 56 triliun, 2000 triliun
Gila bro, 2000 triliun rupiah. Gila. 2000 triliun, nggak tahu itu duitnya buat, wah, luar biasa bro. 500 miliar aja udah banyak. Ini 2000 triliun. Kan oke. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah dia bilang nothing can stop Amerika. Ya kan? Buffett mengatakan bahwasanya nothing can basically stop America. The American miracle, the American magic has always prevailed and it will do so again. Ya kan? Dia bilang bahwasanya keajaiban Amerika, sihir Amerika akan selalu menang, ya kan? Dan itu akan terjadi lagi, ya kan? Dia bilang begitu. Dan the outbreak that has infected more than 1 million people in the US has led to nationwide economic shutdowns. Jadi wabah ini itu telah menginfeksi sekitar 1 juta orang ya, dan menyebabkan ekonomi nasional itu lumpuh. Nah, dan kita bisa ketahui kalau kita ikuti berita ya kan, tingkat pengangguran ataupun unemployment job gitu ya, orang yang bekerja terus kemudian jadi nggak bekerja itu meningkat sangat drastis ya kan. Kemarin aja berita bulan kemarin kalau nggak salah sampai 6 juta pekerja, itu kan luar biasa sekali, 6 juta orang kehilangan pekerjaannya. Dan Buffett mengatakan bahwasanya perusahaannya mengalami kerugian hingga 50 billion dolar di kuartal pertama. Ini adalah poin pertama, keoptimisan Warren Buffett bahwasanya market akan kembali lagi. Terus yang kedua adalah Berkshire sold all its airline stock. Nah ini yang menjadi apa ya, perbincangan banyak kemarin tuh, Buffett banyak melepas sahamnya gitu kan di bidang maskapai penerbangan. Jadi Buffett mengatakan ya bahwasannya permintaan gitu ya untuk perjalanan pesawat itu sudah turun gitu dari Maret kemarin. Jadi ini berakibat terhadap industri pesawat terbang ya kan, dimana ini kan pandemic virus, jadi otomatis menyebabkan banyak pengurangan gitu ya, orang-orang orang-orang untuk pelancongan, untuk travel ke luar negeri itu mengalami penurunan. Untuk info saja ya kan, Buffett ini mempunyai 4 saham di bidang airlines. Jadi seperti American Airlines, terus Delta Airlines, Southwest Airlines, dan satunya itu Casport Corp. Jadi dia adalah pemasok suku cadangan pesawat yang bersiap menghadapi masa sulit. Jadi adalah Present Carports ya, pemasok suku cadang baik itu untuk Boeing dan Airbus. Dan dikarenakan adanya ini kemarin, maka industri pesawat terbang memang lagi parah-parahnya sekarang. Apalagi ditambah dengan Buffett menarik seluruh sahamnya di maskapai. Nah, dan poin yang keempat ini adalah poin yang ketiga ya. Ini adalah poin yang teramat penting gitu. Jadi hingga kini Buffett itu masih menyimpan uangnya secara cash ya. Dan muncul pertanyaan, why he hasn't made any big investment ya kan. Jadi Buffett hasn't made any big investment in several years as Berkshire's massive cash pile ballooned to record 137 billion by the end of the March. Dia mengatakan bahwasanya alasannya itu cukup simpel gitu lah. Dia belum menaruh ataupun berinvestasi lagi dan masih menyimpan uangnya secara cash. Kenapa gitu ya? Jadi dia bilang bahwasanya we have not done anything because we haven't seen anything that attractive. Buffett said, we are not doing anything big, obviously. We are willing to do something very big. I mean, you could come to me on Monday morning with something that involved $30 or 40 billion or 50 billion dollar. And if we really like what we are seeing, we will do it. Jadi Buffett mengatakan ya bahwasanya dia itu belum menemukan sesuatu yang menarik bagi dia gitu. Dan dia mengatakan kalau misalnya ada seseorang yang bisa menarik perhatian dia gitu, dia akan menaruh sekitar 30, 40 ataupun 50 billion dolar. Ya. Jadi siapapun yang bisa menarik perhatian dia dan menawarkan investasi yang bagus, mungkin Buffett akan menaruh investasi di sini. Nah, kita sebagai retail investor, kita harus mengikuti what a big investor, a big trader do gitu kan.
Jadi apa yang mereka lakukan ya kita ikuti. Misalnya mereka mau menaruh di situ ya otomatis price dari perusahaan tersebut pasti akan naik. Just follow the trend. Terus poin yang keempat adalah buy an index fund. Jadi Buffett itu percaya bahwa investor seharusnya membeli untuk jangka panjang. Nah ini emang bener banget sih. Memang tipikal Buffett banget kalau dia selalu mengatakan seperti itu. Dia sampai pernah bilang bahwasanya ketika kamu beli sekarang, udah jangan lihat lagi sampai 10 tahun ke depan. Dia sampai bilang gitu di salah satu bukunya. Jadi Buffett selalu long term investor dia ya. Jadi dia mengatakan dia untuk mengisyaratkan untuk membeli S&P 500 Index Fund ya. Dia mengatakan untuk membeli itu karena dia percaya bahwasanya ekonomi Amerika akan baik kembali. Pandemic ya kan, when something like current pandemic happen, it's hard to factor that in. That's why you never want to use borrow money. Dan dia mengatakan ini sangat penting banget ya. Ketika sesuatu pandemik terjadi ya kan, itu merupakan faktor yang sangat sulit untuk memperhitungkan. Dan itulah mengapa kamu tidak boleh ya meminjamkan uang untuk investasi. Ya, ini bener banget ya. Ini istilahnya prinsip yang sangat baik. Jangan meminjam uang untuk investasi. Itu sangat baik. Mending investasi pakai duit Anda sendiri. Jangan meminjam uang untuk investasi. Bener. Dan poin yang kelima adalah Buffett mengabarkan bahwa dia dan Munger adalah dalam keadaan yang baik. Munger 96 bro, 96 tahun, tidak datang di meeting annual shareholder meeting ya. Dan dia mengatakan bahwasanya insya Allah dia akan kembali lagi di annual meeting next year. So, dia mengatakan seperti itu. Jadi itu saja kemungkinan dan berita pada kali ini, dan ini cukup baik ya karena ya cukup patut kita ikuti perkembangannya karena Buffett masih menyimpan dananya secara cash, namun tidak lama lagi ataupun dalam setahun ke depan pasti uang itu akan diinvestasikan lagi oleh Buffett. Dan perlu kita perhatikan bahwasanya ketika Buffett ataupun big investor lainnya menaruh uangnya di salah satu perusahaan, maka kita patut memperhatikannya gitu, karena institutional investor itu pasti terdiri dari beberapa analis, terdiri dari beberapa orang yang memiliki gelar fundamentalis yang baik, terus technical analysis yang baik. Jadi nggak main-main gitu dia menaruh dananya. Jadi patut kita ikuti sebagai retail investor. Oke, begitu aja dari saya. Mungkin sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.